Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai insan muda, bertemu lagi dengan saya Indra Prasta di Humani Talk Podcast yang selalu menghadirkan berbagai narasumber istimewa. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu istimewa, ada Mas Sisil Susilo. Ini sekjennya Imarindo, Ikatan Manajer Artis Indonesia. Assalamualaikum Mas Sisil. Waalaikumsalam. Wah, sebelum kita ngobrol dengan beliau, saya pengen cerita dikit tentang Imarindo. Tadi saya udah sebutin kepanjangannya Ikatan Manajer Artis Indonesia. Ini udah ada dari tahun 2016 dan merupakan organisasi yang mewadahi sesuai namanya ya, para manajer artis seluruh Indonesia, dan cakupannya sangat luas, bukan hanya manajer tapi juga artisnya, event organizer, macam-macam lah, dan sangat menjadi wadah untuk bertukar pikiran, untuk berkegiatan positif. Salah satunya dengan Dompet Duafa juga yang sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. Dan sebelum kita mulai ngobrol, saya juga pengen ngajak insan muda untuk kolaborasi kebaikan. Bentar lagi udah Idul Adha, yang udah ada rencana buat beli hewan kurban, bisa kerjasama bareng Dompet Duafa. Belinya di Dompet Duafa namanya Tebar Hewan Kurban. Di sini kalau kamu beli lewat Dompet Duafa, misalnya posisi kamu di Jakarta, hewan kurbannya nanti bisa disalurkan bukan hanya ke sini ya, tempat kamu beli hewan kurbannya, bisa sampai pelosok, bisa sampai Indonesia bagian timur. Bukti nyata bahwa kurban mendekatkan kita, pekurban dan penerima manfaatnya. Caranya gampang banget. Kamu bisa langsung ke rekening di bawah ini, atau scan QR code di layar ya, atau melalui kanal digital dompetduafa.org/kurban, atau lewat aplikasi Dompet Duafa udah bisa kamu download, di App Store ada, di Play Store ada. Baik, langsung saja kita ajak Mas Sisil Susilonya ngobrol. Mas Sisil, makasih udah menyempatkan waktu hadir. Imarindo itu latar belakang didirikannya itu gimana sih Mas Sisil? Kalau latar belakang ini kan sebenarnya udah dari kepengurusan yang kedua nih, periode yang kedua. Ini yang lah, kedua. Okay. Karena yang awalnya itu ketua umumnya Pak Mas Nanda Perkasa. Habis itu yang sekarang ini masuk ke Roberto Peter. Mas Roberto Peter. Ya, emang basicnya sih sebenarnya kita tuh lebih pengen ada community-nya sendiri di artis manajer Indonesia, karena selama ini kan artis manajer sampai saat ini pun belum ada, kayak kita masih banyak kesulitan lah ibaratnya. Jadi sebelum adanya Imarindo itu memang wadah komunikasinya masih secara kayak inisiatif pribadi aja, nggak ada wadah resminya ya? Iya, nggak ada wadah resmi yang pertama. Terus yang kedua, kalau emang ada apa-apa, ya kita harus memikirkan sendiri nih. Apalagi dari sisi manajemennya, ya udah manajemen masing-masing aja yang menguruskan. Kalau sekarang kan kayaknya kalau ada masalah apa-apa ya kita bisa diskusi, kita bisa ngebantu, kita bisa mencari celah lah ibaratnya. Kita bisa cari celah, kira-kira nih baiknya kayak gini. Karena kan sekarang di artis manajer itu kan banyak nih yang harus dipikirkan lah. Selain kita cari job, kita juga harus mikirin dari sisi administrasi lah. Kalau kita ngomongin administrasi, kontrak apapun itu yang kita sekarang udah harus mikirin, masalah ada performing rights segala yang harus kita pikirin juga. Nah itu yang kita coba gimana mewadahi mereka yang mempunyai kesulitan-kesulitan itulah, seperti itu. Jadi ini awalnya memang para manajer artis berkumpul. Para manajer artis berkumpul. Mas Sisil sendiri manajernya The Massive ya, setahu saya ya. Udah berapa tahun Mas bareng The Massive? Kalau bareng The Massive saya udah 2010. Dari 2010. 14 tahun. Iya, 14 Luar tahun. biasa. Iya. Dan Mas Sisil sendiri masuk ke Imarindonya di yang kepengurusan kedua berarti? Kepengurusan kedua, benar. Bareng sama Mas Roberto Peter dan yang lain-lain ya. Roberto Peter dan lain. Dan cuman yang sekarang ini Imarindo itu bukan sekedar artis manajer dari sisi musisi dan band. Sekarang lebih luas. Bagaimana itu Mas? Lebih luasnya karena sekarang ini kita artis manajer itu yang seni. Jadi berhubungan dengan seni kreatif, itu akan masuk sebagai manajer. Jadi manajer artis bisa
manajer dari influencer, manajer seni tari, seni patung, seni tulis. Jadi seni tulis kayak novelis kayak apa itu kan maksudnya tetap ada manajerialnya kan, ada manajernya kan. Nah, kita mewadahi itu juga. Mereka juga bisa masuk. Jadi sekarang akan lebih luas. Tadinya saya pikir itu memang lebih ke musik, tapi ternyata sekarang sudah sekarang lebih berkembang. Jadi dari sisi influencer segala sampai sekarang kita juga ada manajer-manajer yang ngebawahi home band cafe. Nah, itu kita juga mewadahi. Mas Sisil, apa dampak baik yang dirasakan setelah adanya Imarindo, Ikatan Manajer Artis Indonesia ini? Ya, kalau dampak baik yang pertama yang paling ya silaturahmi yang pasti. Silaturahmi yang pertama. Terus di Imarindo sendiri kan kita tiap bulan tuh ada namanya Imarindo Day. Di mana Imarindo Day itu salah satu aktivitas kita yang kita bisa mendapatkan edukasi. Makanya kayak terakhir kemarin kita bikin Imarindo Day di Kemang Icon. Itu kita dapat support dari asuransi, di mana asuransi itu dia menjelaskan tentang asuransi seperti apa, kegunaan yang kita dapat kalau kita punya asuransi seperti apa. Terus kita di situ juga ada topik masalah financial planner, karena di satu sisi manajerial kan lebih luas nih. Yang namanya manajerial luas. Apalagi kita ngomong saat ini talent kita duitnya banyak nih. Iya. Pengelolaan itu kan kita udah harus memikirkan kan. Gimana caranya duit yang udah kita dapat di tahun ini banyak, kita bisa mengelola bisa lebih panjang. Nah, financial planner itu yang sebenarnya kita harus punya juga. Nah, ilmu-ilmu yang kayak gitu sih sebenarnya bagus sekali ya. Kalau orang awam mungkin taunya manajer artis itu ya ngangkat telepon setiap saat ngaturin jadwal, dealing negosiasi harga. Tapi ternyata jauh lebih kompleks. Lebih kompleks harusnya. Karena gini, manajer artis kan lebih ke manajerial kan. Manajerial yang namanya manajerial tuh punya skupnya, sub-subnya tuh pasti banyak. Betul. Ya kayak sekarang kalau kita ngomongin dari sisi manajerial aja, yang kita manage nih apanya nih? Misalnya kita manage sebuah band gitu. Dari sisi band pasti kan punya turunannya punya banyak nih. Oke, dari apaan aja nih dari sisi bandnya ini? Kita harus punya dari sisi karyanya. Terus kita dari sisi perorangannya seperti apa? Terus finansialnya seperti apa? Terus pengelolaan untuk eventnya seperti apa? Mas Sisil, artis mana aja nih yang manajernya udah tergabung di Imarindo? Sebagian mungkin ada beberapa yang bisa udah banyak sih ya, yang pasti manajer dari udah pasti ya, The Rain udah pasti. Terima kasih loh Mas. Ketua umum itu udah pasti. Terus ada dari IDP, ada dari Zara Leola, ada dari ada Masif udah, Ryan Pono juga udah. Banyak sih Mas. Banyak ya. Sampai nggak kehitung ya. Karena satu manajer juga mungkin bukan cuma mau megang satu artis. Bener. Ya. Kadang-kadang ada yang salah satu member kita itu dia punya manajerial sendiri. Oh gitu. Ya kayak Om Jo itu kan dia punya manajemen rumah lucu kan, di mana di situ banyak. Ada Om Adel, betul. Ada Temon, ada Calontong segala itu kan dia masih megang gitu juga. Jadi seorang manajer dia bikin manajemen artis tersendiri yang artisnya banyak, terus masing-masing artis tersebut juga ada manajernya lagi yang luar biasa. Dan itu tergabung di Imarindo. Itu tergabung di Imarindo. Makanya emang ya sekarang ini kan kita pengennya emang dari sisi manajer tuh enggak cuma dipandang sebelah mata lah, cuman sekedar jualan. Karena kalau kita ngomong sebenarnya, nanti kita jadi dapat manajernya ini aja nih, karena jobnya banyak. Sebenarnya sih bukan ke sana. Bukan sana. Karena sebenarnya manajer itu enggak menjamin bisa dapat job banyak tuh sebenarnya enggak. Itu tuh. Iya. Karena ini sering dibahas ini. Itu sering dibahas. Karena gini, kalau ngomongin misalnya nih kita ngomong, kalau saya manajerin pasti jobnya banyak nih, saya bisa masukin sini. Kalau saya pribadi ngerasanya manajer itu
emang dia bertugas untuk mencari job. Tapi kan yang harus dipikirin rootsnya nih. Iya, dari karyanya, artisnya. Untuk bisa jadi buah. Iya, Ibaratnya gimana caranya nih? Iya, kita nanam nih pohon, bisa iya. dapat tuh buah, bisa jadi buah. Iya. Ikhtiarnya itu yang harus dilakuin sih sebenarnya. Betul. Jadi bareng-bareng ya. Iya, itu yang sebenarnya dari sisi manajerial itu nge-manage itu akhirnya bisa sampai dapat bonus-bonus yaitu job. Iya. Apalagi kita kalau dari sisi musisi ada brand ambassador, ada Iya. apapun itulah yang bisa menghasilkan dari sisi finansial kan. Jadi nggak cuma diserahin ke manajer ya masa depannya. Dengan masuk ke manajer pasti rame jobnya, nggak bisa kayak gitu ya. Bukan jobnya sih, lebih harus mikirin manage-nya seperti apa. Iya. Lebih manage-nya seperti apa. Jadi oke, kita mau yang step pertama yang harus kita jalanin apa nih? Oke, step pertama kita mau bikin ini dulu. Kita bikin karya dulu nih. Setelah karya kita ada, kita rilisin nih karyanya nih. Iya. Kita ngerilisin karya, kita mau kemana nih ngerilisnya? Iya. Promonya kayak gimana nih? Yang kayak gitu kan yang manage-nya kan. Iya. Dari sisi manajerial. Mas Sisil, salah satu hal paling berkesan yang Mas Sisil alami, saya yakin banyak ya, udah belasan tahun sebagai seorang manajer artis, apa yang salah satu hal paling berkesan? Kalau dari sisi saya sih yang berkesan bisa ketemu banyak orang lah. Ketemu banyak orang, nambah teman. Iya. Karena di manajer ini kan pasti kita ketemu banyak orang yang kadang-kadang bukan itu aja orangnya. Iya. Ya bersyukur dengan kita udah dikenal gitu. Orang bisa ngontak kita bisa kenalan, kita bisa tambah temanan. Silaturahmi kita lebih besar lah. Mungkin dari situ sisi bonusnya yang lebih ada. Luar biasa dan membuka banyak pintu baru tentunya ya. Bukan cuma di kerjaan utama tersebut ya, bisa jadi ada partner buat hal lain ya. Karena kan yang harus kita pikirin kan gimana caranya nantinya musisi sama band yang kita pegang ini juga bisa dikenal sama lingkupnya kita. Iya. Ya itu akhirnya jadi memperluas kan. Iya. Wah, luar biasa. Ini perjalanan Imarindo sampai akhirnya bertemu dan bekerja sama dengan Dompet Duafa itu gimana itu ceritanya, Mas? Sebenarnya ini emang kita yang untuk kepengurusan yang sekarang ini emang kita punya program masing-masing. Jadi ada yang dari bidang ini kan bidangnya ke bidang CSR sosial. CSR sosial. Nah, emang dia punya kewajiban untuk melakukan kegiatan. Nah, salah satu kegiatannya ya ini ada yang sekarang ini ya kita kurban. Iya, dari tahun lalu itu ya? Iya, dari 2023. Jadi tiap tahun emang ada. Terus iya. Kita juga ada waktu itu kita bikin yang kemarin tuh kita bikin duit itu untuk donasi untuk Indonesia Timur. Oh. Itu yang kita bikin. Makanya kita ngundang beberapa ada musisi main. Habis itu mereka beli gelang dan gelangnya itu sebenarnya penghasilan dari pembelian gelang itu kita donasiin ke Indonesia Timur. Untuk waktu itu kita lebih ke pendidikan. Terus kayak sepatu karena di sana ternyata masih kurang lah. Oh gitu. Nah, kenapa ke Dompet Duafa, Mas, waktu itu? Nah, sebenarnya karena Mas Indra juga sih. Yang benar. Iya, karena kan Robert itu pertama kerja sama Dompet Duafa pas The Rain bikin berbagi kurban kan. Oh, kurban bareng fans. Iya. Nah, mungkin si Robert ngerasa oh yaudah nih kurban kita bisa kerja sama nih sama Dompet Duafa. Kemarin The Rain udah sempat melakukan itu, akhirnya berkesinambunglah ke alhamdulillah, seneng banget dengarnya. Imarindo sekarang ini gitu ya, berharap masih bisa berkelanjut tiap tahun lah karena emang ini udah kegiatan tahunan yang harus dilakuin. Wah, itu gimana itu, Mas, kemarin waktu tahun pertama akhirnya Imarindo dengan Dompet Duafa beli hewan kurban waktu itu apa ya, sapi apa ya sapi ya sama waktu itu ya kambing. Itu postingannya dan itu dia ya salah satu hal yang kita salut dari Dompet Duafa, termasuk kami pada saat itu. Kami waktu itu sampai ke Nusa Tenggara kalau nggak salah. Iya, kita juga sebenarnya kenapa ternyata tercetus untuk memilih Dompet Duafa ya karena ya itu yang menjanjikan untuk ke pelosok-pelosok. Betul. Karena kan sebenarnya saat kita mau berkurban kita kan belum tahu nih kita mau menyalurkannya kemana gitu. Betul. Ya mungkin dipermudah lah. Ya. Dipermudah lah. Kita udah ada yang
bertugas untuk menyalurkannya. Iya, Jadi iya, iya. ibaratnya kita cuma mencari pendanaannya, kita mencari orang-orang yang ingin berkurban, yang menyalurkannya sudah ada. Ya, luar biasa Dompet Duafa. Arti kurban dan arti berbagi buat seorang Mas Sisil. Mungkin menyelaraskan kali ya. Menyelaraskan tuh jadi kayak kita juga tahu nih saat kita berkurban sebenarnya masih ada saudara-saudara kita yang harus kita bantu. Akhirnya kita menyelaraskan yang kita punya untuk kita bantu untuk yang lainnya. Iya. Wah, luar biasa ini. Dengan kerjasama bersama Dompet Duafa sejak tahun lalu sampai sekarang dan insya Allah masih jalan terus ke depannya. Coba Mas Sisil, apa 3 kata buat Dompet Duafa yang Mas Sisil bisa rasakan dan bisa sampaikan di sini? 3 kata ya. Tetap menjalani dengan hati. Wah, iya. 4 kata tapi boleh, nggak apa-apa. 4 kata ya. Yang satunya kata sambung, nggak apa-apa. Luar biasa tuh. Wah, Mas Sisil. Seandainya nanti artis-artis Imarindo kedepannya kan banyak sekali ya. Ada yang bersedia menjadi kolaborator kebaikan. Kami menyebutnya kolaborator kebaikan Dompet Duafa. Apakah bersedia Mas Sisil? Bisa nggak ya kita tawarkan, kita ajak? Boleh aja nanti. sih. Kita pasti kalau emang ada kegiatan-kegiatan kayak gitu pasti kita akan ngomongin ke manajemen masing-masing, manajernya masing-masing. Mungkin dari sisi manajernya akan membicarakan ke talent-talentnya, artisnya lah. Wah, luar biasa. Mungkin Amin. Kita doakan ya mudah-mudahan kedepannya Imarindo beserta para manajer yang tergabung di dalamnya dan juga para artis yang dinaungi oleh para manajer tersebut. Jadi kan Imarindo nih memang besar sekali ya. Kita doakan makin membawa berkah buat ekosistem dunia seni di Indonesia ya. Tadi saya sempat mau nyebut dunia musik tapi ternyata sekarang seni ya. Jadi makin tata kelolanya makin baik. Amin. Hak-hak makin terlindungi. Dan yang pasti bisa dengan adanya Imarindo nih bisa memberikan edukasi yang lebih baik lah ke semua manajer-manajer artis di Indonesia. Amin. Wah, itu dia Insan Muda, obrolan kita bersama Mas Sisil Susilo, Sekjen dari Imarindo, Ikatan Manajer Artis Indonesia. Banyak banget pencerahan yang kita dapatkan dan sebelum pamit ya sekali lagi saya pengen mengingatkan buat teman-teman yang pengen berkurban tahun ini. Yuk ikut kolaborasi kebaikan di Tebar Hewan Kurban, ini program dari Dompet Duafa. Karena lewat program ini kurban kamu akan disalurkan sampai ke pelosok tanah air, ke daerah-daerah yang bahkan ada yang belum pernah menerima daging kurban sebelumnya. Caranya mudah sekali, cukup ke rekening di bawah ini kamu bisa scan QR code di layar ini atau lewat kanal digital dompetduafa.org/kurban atau melalui aplikasi Dompet Duafa udah bisa kamu download di App Store ada, di Play Store ada. Kurban mendekatkan. Mas Sisil sekali lagi terima kasih sudah hadir. Kita doakan makin sukses buat Mas Sisil dan Imarindo ke depannya. Insya Allah kita ketemu lagi Mas ya. Siap Mas. Insan Muda, Indra Prasta pamit dulu. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum.